Oke, sebelum mulai, gue pengen kasih tahu lu, Ted, ada aplikasi baru namanya Binomo untuk mengisi waktu senggang kita. Jadi kita bisa dapat income tambahan dari Binomo ini. Caranya gampang banget. Put, kasih Ted, Put. Buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gua baru aja direkomendasikan sama teman gua sebuah aplikasi baru yang bisa bantu gua untuk mendapatkan profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Nah, Binomo ini adalah sebuah aplikasi investasi yang menggunakan sistem binary option. Caranya itu kita hanya tinggal pelajari arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Kita setelah pelajari, jadi yang merah-merah ini nih tanda-tandanya lah ini ya. Kalau yang gua tahu. Jadi kita akan pick, di sini gue mau pilih naik aja dulu deh. Nah, dengan harga yang 280.000 nih. Setelah kita tunggu naik, kita akan melihat grafiknya ini ke arah mana. Nah, ini nih kayaknya mulai bagus nih teman-teman nih. Yes, profit tuh, Ted. Ya, investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru gua nih. Ya, sekaligus buat nambah-nambah income. Ya, cukup modalnya 14.000. Nah, gua udah bisa profit dan dapat tambahan income. Murah banget ya? Iya, makanya Murah ya? lu juga bisa ikutan tuh, ya. Nah, investasi di Binomo ini syaratnya minimal usia 18 tahun. Dan inget, Ted, ya, namanya investasi pasti bisa profit, bisa rugi juga. Jadi ada resikonya, ya. Khusus buat lo sama dog lovers yang kepengen install aplikasi Binomo pertama kali, ada kode promo nih, 100% cashback. Wow, Ya. luar biasa. Cukup download aplikasi Binomo ya, lalu nanti ada linknya di kotak deskripsi. Oke. Wah, gua mau ikut nih. Oke, sekarang kita mau lanjut ya, ngobrolin tentang yang lagi viral ya, vlog viral ngehe gitu ya, tentang makan daging anjing. Makan daging anjing? Ya, jadi ada YouTuber ya, mau viral dengan negatif, dia bikin vlog ya, Put ya, masakan daging anjing. Nah, baru tahu loh saya. Nah, iya makanya gua keki banget bacanya ya, apa nontonnya gitu ya. Ngapain kayak begitu dipopulerin ya, padahal kan juga ada Gubernur Ginanjar kalau nggak salah ya, udah kasih perda ya untuk tidak boleh makan daging anjing. Itu lokasi di mana, Dok? Di Solo. Di Ya, Solo. memang di Solo mungkin kebudayaannya masih begitu, tapi kita lagi promosikan supaya tidak makan daging anjing, karena makan daging anjing itu lebih banyak negatifnya daripada Negatifnya, keuntungannya betul, gitu betul, ya. betul. Terutama buat kesehatan. Nah, menurut lu sebagai breeder ya, apa pendapat lu tentang makan daging anjing? Kalau menurut karena gini ya. Kita kan breeder, saya juga bukan breeder aja. Saya juga adalah dog lover kok. Tapi kalau ada yang begitu justru saya sangat menentang sekali, dan benar-benar saya juga kesel gitu pasti lihatnya, waduh kok daging anjing ini dimakan gitu loh. Karena anjing itu juga kan anjing yang apa ya, anjing itu bagi kita tuh kayak seperti anak sendiri gitu. Bayangin kalau sampai dimakan, wah rasanya seperti apa sih kok itu kok. Ya nggak usah anjing piaraan kita ya, anjing lain Anjing juga orang ya. lain aja, Ya, gitu kita kan. masa kita makan Iya, gitu ya. betul, Kita di rumah piara anjing, masa kita makan daging anjing? Betul. Kenapa nggak sekalian kita di rumah punya anak makan daging orang gitu loh? Nah itu Ya kurang kan? lebih, ya betul. Ya, jadi menurut gue sih nentang banget sih, ya. kayak gitu gue nggak suka banget. Nah, sih, buat nentang banget. teman-teman ya, kalau misalnya ada nonton gituan, langsung report. Ya. Ada menu report ya, supaya postingan itu atau vlog itu di take down. Iya, betul. Karena kan udah ada undang-undangnya kan kok. Bahkan Ya. bukan dari undang-undang, dari pemerintah juga udah ada gitu. Ya, Bahwa sudah melarang kan untuk peredaran. daging anjing kayak gitu. Kalau udah nggak ada salah, gitu. dulu Gubernur Ahok juga pernah melarang ya. Betul. Ya, Bud ya? Betul. Hampir mau ya, cuma belum jadi ya. Cuman ya dari segi, kita lihat dari segi kesehatan Ya. aja ya, daging anjing itu nggak baik untuk dikonsumsi. Betul. Ya, apalagi anjing yang istilahnya nggak terawat ya kan, di jalanan kita nggak tahu ada penyakit apa gitu ya. Makan kadang-kadang kalau anjing yang di jalan itu kan kadang dia makan sampah. Ya, ada kotoran atau uletnya ada banyak, masih ada gitu kan. cacing, Masih ya, ada cacing bakteri. atau bakteri dan sebagainya, itu pun akan menjadi orang jadi berpenyakit lah kalau kayak gitu. Ya, menurut Kemenkes kan juga bukan hewan ternak buat Ya, Betul, anjing itu bukan betul, hewan ternak yang untuk betul. dikonsumsi. Betul. Ya, anjing itu ada hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan lainnya misalnya kucing, itu juga bukan, Kucing juga nggak layak bukan. dimakan ya. Iya. Kita makan yang normal aja. Iya. Ya, hewan ternak ya, Iya, sapi, kambing, ayam, Kuda gimana ikan. kalau kuda? Kuda gini loh, kuda sekarang itu juga tidak dimakan. Tidak dimakan kan? Ya, tapi ada bagian yang masih daerah yang masih makan, itu pun kuda tua.
Karena kuda itu lebih berfungsi digunakan daripada dikonsumsi. Ya kan, jadi hewan itu pada saat hidup dia lebih bermanfaat daripada dagingnya gitu loh. Mungkin begitu juga ya. Nah, kebanyakan juga ya Tet ya, anjing-anjing yang dikonsumsi itu yang dijual itu kebanyakan juga hasil curian. Oh iya. Ya, ada curian dari rumah, ada yang dirampas di jalanan. Nah, kalau kita makan daging anjing, berarti kita juga mensupport tindakan kriminal. Betul. Ya, lalu juga ternyata dimasaknya juga tidak manusiawi. Ya, anjing itu ada yang diketok palanya. Oh ya? Ya, gue pernah dengar ada juga yang istilahnya dipuasain berapa hari, lalu dikasih makan ketan mentah, setelah itu langsung dipukul mati, itu lambungnya diikat ya, dijadiin kayak lemang begitu. Ada yang seperti kayak gitu. Ya, pokoknya kita itu banget dah, sadis banget gitu ya. Nah, apakah makan itu pertama dari segi agama ya, apakah itu halal? Ya, kalau dari segi kesehatan, apakah itu higienis juga? Betul. Ya, dari moral ya, apakah itu manusiawi gitu loh? Ya, jelas sih sangat tidak manusiawi ya. Ya. Karena anjingnya kan disiksa dulu, dipukul dulu, mungkin karena untuk cari apanya gitu ya. Langsung biasa direbus ya atau gimana? Ya nggak tahu lah, pokoknya ada yang dibakar langsung, pokoknya ngeri banget ya. Ngeri banget ya, kesian banget sih itu. Ya, kita sebagai dog lovers kita mesti mempromosikan ya kalau anjing itu bukan hewan konsumsi. Betul. Tapi hewan yang bisa berguna bagi manusia. Ya, jaga harta kita ya, sebagai teman, betul. Karena anjing itu ya berinteraksi. Ya kan, beda sama kambing yang nggak tahu apa-apa. Ya, sapi juga ya. Kalau anjing itu benar-benar bisa punya hubungan batin sama kita. Betul. Ya kan, kalau kita mempromosikan itu kepada masyarakat ya kita mempromosikan secara positif lah, jangan negatif, jangan marah-marahin orang ya, tapi kita promosikan secara positif kalau anjing itu teman baik kita ya, anjing itu bisa menyayangi kita. Masa kita mau membunuh yang bisa menyayangi kita? Betul. Ya kan? Betul. Kita populerkan supaya masyarakat mengerti, oh anjing itu peliharaan, bukan makanan. Nah, kalau dimakan ternyata tidak baik untuk kesehatan. Ya, dari segi kesehatan nggak bagus ya, kolesterolnya tinggi banget. Ya kan, lemaknya itu jahat banget gitu ya. Lalu juga dipotongnya atau dibunuhnya juga tidak manusiawi banget, tidak halal gitu. Udah gitu mungkin nggak higienis juga. Ya pasti nggak higienis gitu ya. Nah, belum kalau ada penyakit rabiesnya, ya kan? Dimakan sama kita gitu kan, ya kita jadi ya secara nggak langsung kita kena rabies juga tanpa digigit gitu ya. Banyak apa sih namanya, rumor ya, bukan rumor, yang berpikir kalau makan daging anjing bisa badan kuat gitu. Oh ya? Ya itu enggak, itu sama sekali bohong gitu loh. Ya, yang ada makan daging anjing itu malah beresiko mengganggu kesehatan. Ya, jadi buat teman-teman dog lovers ya, kita promosikan kalau anjing itu bukan hewan konsumsi tapi hewan peliharaan. Ya, betul. Ya, supaya setuju sekali. Supaya jadi teman baik kita, menjaga rumah kita, menjaga harta kita, ya kebun ya, hewan ternak juga dijaga. Ya, betul. Ya, jadi kalau misalnya mati ya dikubur, jangan dimakan. Ya. Nah, buat tambahan Ted, ada produk baru dari Vigon Plus Pet Care ya. Apaan itu kok? Untuk cegah gigitan kutu ke anjing kesayangan kita. Jadi kalau kita mau jalan-jalan nih ke taman atau kemana gitu ya, supaya anjing kita terhindar dari kutu, kita semprotin Pet Care ini karena mengandung tea tree oil. Jadi nggak usah takut anjing lu kena bahan kimia, karena ini tea tree oil alami banget. Selain buat menghindari kutu, ya dia juga bisa membasmi kutu. Jadi anjing lu yang berkutu bisa dispray. Mati itu langsung kok? Mati ya. Lalu anjing sakit kulit ya, coba nih, radang, ya gatel-gatel. Habis mandi biar lebih wangi ya, tahan lama bersihnya, kasih Pet Care ini. Ini disemprotinnya berarti kan kita buka dulu kan? Boleh disemprot begini. Ya kan nih. Wih. Nggak jerawatan tuh kok? Ini buat jerawat bagus banget. Buat jerawat se-KBSD modek bagus banget. Ya Pet Care ini. Kenapa gue berani semprotin ke muka? Karena ini alami. Rasanya itu langsung dingin gitu loh. Wih, enak banget, coba. Ya kan? Nah, ini gue harus coba nih, ya kan? guys, karena anjing saya tadi kan gue digigit nih. Ini kayak ini digigit serangga nih ya. Nah, kalau habis digigit serangga langsung tepok-tepok begini aja. Ya kan, beres dia. Ya. Ini kalau boleh tahu kok bisa didapat di mana aja dan harganya berapa? Ini sementara didapatkan di Pet Station BSD City dan Mike Grooming House. Harganya 120.000 per botol ini.
Ya guys, ini kelihatannya bagus banget nih. Boleh saya lihat? Boleh buat lu. Nah, buat gua. Yes, lu, thank ya. you, Ko. Jadi nanti buat semprotin di anjing lu, ya. Terutama kalau misalnya punya anak kan belum boleh pakai obat cacing, Iya. obat kutu atau Ini jadi buat ke anakan juga oke? Oke ya, anjing hamil juga oke. Jadi anjing hamil yang berkutu atau buat cegah kutu semprotin. Iya. Aman banget ya. Ya, Tadi lu lihat gua udah semprotin ke muka. Iya nih, lu berani banget tuh kok. Nah, Tapi berarti ini karena menandakan barangnya ya, bagus. ini natural guys. Iya. Ya, jadi jangan ragu nih beli pet care. Wah, di Pet Station Pet Station BC BC dan Mike Grooming House. Grooming House. Ya,